Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Insyaallah pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang berpikir. Tema ini merupakan tugas ujian akhir semester 1 Pendidikan Kader Ulama MUI Angkatan 19 dengan dosen Om Bagus yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir. Pertama, ciri-ciri pikiran yang benar. Iya, ada beberapa ciri yang menjadi patokan bahwa seseorang berpikir dengan pikiran yang benar. Yang pertama, pola pikir yang benar. Penting kita memiliki cara berpikir, pola berpikir yang benar. Karena itu akan menjadi salah satu penyebab seseorang sampai kepada memiliki derajat nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, ciri seseorang memiliki pikiran yang benar adalah mengerti kebenaran. Iya, seorang manusia harus mengerti kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan kami turunkan azab untuk orang-orang yang la ya'qilun, tidak berpikir. Artinya kita harus berpikir, memikirkan dan mengerti kebenaran. Karena ketika seseorang sudah tidak mau memikirkan, tidak mau mengerti, tidak mau tahu kebenaran, akan Allah timpakan azab. Kemudian ciri yang ketiga bahwa seseorang sudah benar di dalam berpikir adalah pola hidup yang selektif. Maksudnya, ketika seseorang emang menggunakan pikiran dengan benar, maka harus selektif di dalam beramal, selektif di dalam berkata. Tidak semua dia kerjakan tanpa berpikir. Tidak semua dia ucapkan tanpa berpikir. Karena seseorang yang sudah benar berpikirnya itu akan selektif di dalam beramal ataupun berkata. Kemudian ciri yang keempat, ketika sudah benar berpikirnya adalah memiliki pemikiran yang konstruktif.
Ya, punya pemikiran yang konstruktif, membangun. Karena seorang manusia sudah tidak selayaknya diam, tidak selayaknya pada satu posisi, tidak selayaknya hidup begitu-begitu aja. Seorang muslim harus punya cita-cita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Itulah pemikiran seorang muslim, konstruktif, membangun. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah serasi. Serasi bagaimana maksudnya? Seseorang berpikir yang benar ketika pemikirannya, perbuatannya sudah sama dengan SOP-nya Allah. Sudah sama dengan perintah dan larangan Allah. Sudah sama dengan jalan yang Allah gariskan. Itulah ciri seseorang sudah benar di dalam berpikir. Kemudian ciri selanjutnya adalah damai. Seseorang ketika benar berpikirnya, maka akan memiliki kedamaian di dalam hatinya. Karena orang yang jiwanya benar adalah yang nafsun mutmainnah, jiwa yang damai. Karena yang namanya maksiat, kata Rasulullah SAW, maksiat itu adalah yang membuat jiwamu tidak tenang. Dan yang namanya kebaikan adalah matma'anna fi nafsik, yang tenang di dalam jiwamu. Inilah 6 ciri seseorang memiliki pemikiran yang benar, yaitu pola pikir yang benar, mengerti kebenaran, pola hidup yang selektif, konstruktif, serasi dengan SOP-nya Allah, dan damai. Sekarang, apa itu pikir? Dari tadi dijelaskan berpikir yang benar. Apa itu pikir? Pikir itu adalah proses mencampurkan data, proses mencampurkan informasi yang telah kita terima. Jadi, pikir itu seperti mencampur, blender, mencampur semua informasi yang telah sampai. Apa yang dicampur di dalam berpikir? Yaitu data. Data kapan? Data semua yang telah sampai kepada kita. Sejak kita SD, SMP, SMA, kuliah, sampai 2025. Bahkan sejak kita kecil, data masuk. Ya, di sanalah kita mencampurkan data-data yang sampai kepada kita, itu namanya pikir.
Sekarang, apa itu pikiran? Apa itu pikiran? Tadi dijelaskan, pikir itu adalah proses mencampur data yang sampai kepada kita. Setelah di blend, dicampur itu data, maka sebentar, ada suara yang berisik. Pikiran itu adalah ketika tadi kita sudah mencampur mengolah data, kemudian kita akan melakukan sesuatu hasil dari pengolahan data, itulah yang namanya pikiran. Jadi pikiran itu adalah hasil dari fikir yang nanti akan sampai pikiran itu ya, ketika hasil data yang nyampe kepada hati, sampai kepada mata, sampai kepada telinga, tangan, dan kaki, itulah pikiran. Ya, ketika hasil pikir akan berubah terlihat dengan indera. Bisa diibaratkan bahwa lupa. Kemudian ya, itu pikiran. Sekarang ada lagi yang namanya pemikiran. Apa itu pemikiran? Pikiran yang bertumpuk, pikiran yang terus-menerus bertumpuk bertambah akan menjadi pemikiran. Pemikiran itu sama dengan jiwa. Artinya apa? Seseorang ketika pikirannya sudah bertumpuk sama demikian akan menjadi pemikiran. Yang pemikiran itu punya sifat dorong, punya sifat memotivasi. Jadi pikiran kita yang terus-menerus nanti akan menjadi sifat, akan menjadi habit, akan menjadi karakter kita. Itu sifat, karakter, habit itu adalah pemikiran. Makanya kenapa pikiran kita harus selalu positif? Karena dengan pikiran yang selalu positif akan melahirkan karakter yang positif, karakter yang bagus, sifat yang positif, sifat yang bagus. Sebagaimana kita dilarang untuk suudzon, buruk sangka kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dijelaskan tadi ciri-ciri berpikir
yang benar. Sekarang cara-cara berpikir yang benar. Ada 7 cara berpikir yang benar. Cara yang pertama agar kita memiliki pikiran berpikir yang benar adalah patuh, taat. Patuh kepada siapa? Tentunya patuh kepada Allah dan Rasulullah. Patuh kepada Allah, Rasulullah. Kemudian patuh kepada orang tua, patuh kepada pemimpin, patuh kepada guru, dengan catatan perintah orang tua, perintah pemimpin, perintah guru, kalau sama dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Seseorang tidak dikatakan berpikir yang benar kalau dia ahli maksiat. Seseorang pikirannya salah ketika dia memilih hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Sepintar apapun dia ketika bermaksiat, maka dia berpikirnya salah. Walaupun hebat, pintar, tidak sholat, salah. Karena prinsip pertama, cara yang pertama punya pikiran yang benar ketika sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Cara yang kedua adalah agar kita berpikir yang benar dengan iqra, membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Perintah membaca bahkan menjadi perintah yang pertama yang Allah turunkan. Ayat pertama yang Allah turunkan bukan sholatlah, puasalah, zakatlah, bukan. Perintah pertama adalah bacalah. Maka agar kita punya pemikiran yang benar dengan membaca apa yang dibaca, ayat Allah, apakah Al-Quran, ya, ataukah ayat Allah kauniyah, ayat Allah yang merupakan alam semesta. Itu kita baca, karena dengan membaca akan menjadikan kita punya pemikiran yang benar. Kemudian cara yang ketiga agar kita berpikir yang benar adalah dengan menghayati. Kata menghayati artinya meresapi. Menghayati apa? Tadi menghayati yang kita baca.
menghayati ayat Al-Quran, ataukah menghayati alam-alam yang Allah ciptakan. Kata hayat itu dari bahasa Arab yang berarti hidup. Imbuhan itu artinya menjadikan kata dasar menjadi kata kerja. Jadi menghayati itu artinya menjadikan hidup. Maka agar kita berpikir yang benar ketika ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran, ataukah ayat-ayat kauniyah, alam semesta yang kita baca, kita jadikan hidup di dalam hati kita. Kita jadikan yang kita baca dihidupkan dalam pengamalan keseharian kita. Itulah seseorang dikatakan berpikir yang benar. Maka seseorang salah berpikir ketika sudah membaca ayat-ayat Allah, sudah membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta, tetapi dia masih tidak sesuai dengan aturan Allah. Dibaca ayatnya, yang hidupnya gak sesuai dengan ayat, tidak menghayati, maka berpikir yang salah. Jadi cara yang ketiga agar kita berpikir yang benar dengan menghayati, menjadikan yang kita baca, ayat-ayat Allah yang kita baca ada di dalam kehidupan kita. Cara yang keempat agar pikiran kita benar adalah qalbun, menjaga, membenarkan hati. Karena ketika hati sudah benar, qalbun sudah benar, maka akan menjadikan anggota tubuh yang lain itu benar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di dalam tubuh kalian ada segumpal darah, yaitu qalbun. Apabila itu segumpal darah baik, baik semua tubuhnya. Apabila segumpal darah buruk, buruk semua tubuhnya. Ini qalbun. Kalau baik, mata, telinga, tangan, kaki akan baik. Tapi ketika qalbun buruk, maka semua anggota tubuh akan buruk. Maka supaya pikiran kita benar, jadikan hati kita juga benar. Qalbun itu dalam bahasa Arab dari kata yang artinya adalah bolak-balik. Taqallaba ya taqallabu itu bolak-balik. Kenapa qalbun dikatakan dengan tadi artinya bolak-balik? Karena hati kita itu sering bolak-balik. Terkadang benar, terkadang salah. Condong kepada yang benar, condong kepada yang salah. Hati begitu cepatnya bolak-balik. Maka dikatakan pikiran yang benar ketika ini si qalbun sudah gak bolak-balik lagi. Ini qalbun sudah condong, sudah tetap, sudah tenang di dalam kebenaran. Karena orang yang selamat hari kiamat adalah orang yang hatinya salim, hatinya sehat. Illa man jaa biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang sehat. Maka ciri pikiran kita benar ketika hati kita sudah benar, ketika karakter, karena dengan hati yang benar tadi, hati yang benar akan menjadikan karakter kita
menjadikan sifat kita benar. Maka jagalah hati supaya karakter dan sifat kita benar. Seseorang walaupun hebat, tapi kalau hatinya rusak, itu artinya awalnya dari pikiran yang salah. Kemudian ciri berpikir yang benar yang selanjutnya, cara berpikir yang benar, berpikir agar benar adalah dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Menintrospeksi, menghitung. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayatku, kemudian dia berpaling dari ayatku, wa nasiya ma qaddamat yada, dan dia lupa dengan apa yang telah dia kerjakan. Kita boleh lupa, karakter manusia pelupa, tapi ada satu lupa yang bahaya, satu lupa yang berakibat fatal, yaitu lupa dengan yang telah kita kerjakan. Artinya apa yang telah kita kerjakan jangan dilupakan, harus muhasabah, dihitung. Maka ya, kalau yang telah kita kerjakan, yang telah kita ucapkan salah, dihitung, berarti diperbaiki dengan taubatan nasuha. Kalau benar, dilanjutkan dengan istiqomah. Maka agar pola berpikir kita benar, harus muhasabah, introspeksi, menghitung diri kita, muhasabah nafs, muhasabah qalbun, dihitung introspeksi hati kita, muhasabah amal kita. Karena ketika seseorang sudah melupakan amal yang akan dia panen pada hari kiamat, maka dialah orang yang paling zalim. Dan poin yang nomor 5 ini ada kaitannya dengan poin yang nomor 6, yaitu cara agar kita berpikir yang benar setelah muhasabah, yaitu dijelaskan tadi ya. Setelah muhasabah, poin nomor 5, poin 6A ya. Kalau setelah muhasabah, oh ternyata benar, maka kita poin 6 adalah dengan istiqomah, dengan melanjutkan, jangan ditinggalkan. Karena dalam hadis Nabi menjelaskan amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Poin 6B ya, tadi setelah istiqomah, kalau benar, kalau hasil muhasabah itu adalah oh ini salah, maka dengan taubatan nasuh, dengan bertaubat, seseorang tidak dikatakan berpikir yang benar ketika
dia selalu di dalam kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan, lupa dengan kemaksiatan. Orang berpikir yang benar, ketika sudah salah dia bertaubat, sudah beramal yang benar, istiqomah. Itulah ciri orang berpikir yang benar. Poin terakhir di dalam cara berpikir yang benar adalah inovasi. Seseorang yang berpikir selalu ingin menciptakan hal yang baru, selalu ingin berubah kepada arah yang lebih baik. Itulah seorang muslim berpikir yang benar. Jangan pasrah dengan keadaan, selalu berinovasi, karena sudah sudah taat kepada Allah, sudah membaca ayat Allah, menghayati, sudah muhasabah, sudah taubat, maka tidak layak untuk tetap berada dalam satu keadaan. Teruslah berinovasi, berubah kepada arah yang lebih baik. Inilah 7 cara agar kita berpikir dengan pikiran yang benar. Tetapi ada hal-hal virus yang merusak pemikiran. Artinya sudah tahu caranya, maka kita harus hati-hati dengan virus-virus yang akan menyerang pemikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi salah. Apa aja virus yang menghalangi, yang mengurangi, yang menghancurkan, yang mematikan pemikiran? Banyak. Ada 6. Yang pertama yaitu virus-virus pemikiran. Yang pertama adalah dunia. Tadi, pikiran yang benar ketika kita orientasinya adalah akhirat. Karena akhirat itulah adalah tempat yang kekal, tempat yang lebih baik. Maka ketika seseorang orientasinya bukan lagi akhirat, ketika seorang orientasinya sudah dunia, itu yang menjadikan pikirannya salah. Seseorang sudah lebih cinta dengan kemaksiatan, lebih cinta dengan kenikmatan dunia, maka akan menjadikan pikirannya salah. Yang kedua, virus-virus pemikiran adalah sendagoro, bermain-main. Ketika seorang sudah mencintai sendagoro, mencintai bermain-main, akan mengurangi berpikir. Karena berpikir tidak bisa dengan bersendagoro, maka kurangilah bersendagoro. Virus yang ketiga adalah tipu
penipuan. Ya, dunia layak sifatnya adalah menipu. Ketika seorang sudah tertipu dengan tipuan-tipuan dunia, di sanalah dia berpikirnya akan menjadi salah. Yang keempat, virus-virus pikiran adalah ujian. Seorang yang diuji mengakibatkan dia terkadang tidak patuh kepada Allah. Maka agar pikiran kita tetap benar menghadapi ujian, jawablah ujian dengan benar. Karena ketika kita tidak lulus ujian, di sanalah pikiran kita menjadi salah. Virus-virus pikiran yang selanjutnya adalah setan. Ketika seseorang ingin berbuat baik, ingin taat, ingin muhasabah, tapi ada musuh, bahkan dikatakan musuh terbesar, yaitu setan. Bagaimana agar pikiran kita benar? Dengan tidak mendekati, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Selanjutnya, virus yang nomor 6 adalah ammaratun bisu. Jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Pikiran yang benar akan menjadikan seorang sampai kepada nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Tetapi kalau jiwanya sudah salah, jiwanya sudah hancur, jiwanya ingin selalu dalam keburukan, ammaratun bisu, maka hati-hati, kita harus melawan jiwa diri kita sendiri. Kalau jiwa kita selalu menyuruh ke dalam keburukan, dengan mujahadatun nafs, dengan melawan, menekan jiwa kita, kalau memang jiwa kita pada posisi ammaratun bisu. Yang terakhir, yang merupakan virus pikiran yang benar adalah nafsun lawwamah. Nafsun lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Ini salah satu tingkatan jiwa. Ada nafsun mutmainnah yang sudah tenang, di bawahnya ada nafsun lawwamah. Jiwa di antara yang ammaratun bisu dan di antara mutmainnah. Jiwa yang masih lawwamah tadi, yang masih bolak-balik, terkadang condong ke dalam keburukan, terkadang condong kepada kebaikan. Maka agar pikiran kita benar, kalau jiwa kita masih jiwa lawwamah, maka ketika ngajak kepada keburukan, kita tahan. Ngajak kepada taubat, kita laksanakan. Itulah virus-virus pemikiran yang harus kita waspadai dan kita bersihkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Om Bagus, jazakumullah khairan. Salam hormat dari saya, Dedeng Wiraha. Terima kasih banyak atas ilmunya. Demikianlah hadirin yang saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang salah dari kebodohan saya sendiri. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.